teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel saya Renati Raja Guguk. Kali ini kita akan belajar bersama dengan topik sekolah sebagai suatu sistem. Pastinya teman-teman semangat nih ya, karena kita akan menambah wawasan kita mengenai pengelolaan pendidikan. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Semangat! Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai dengan pendidikan sistem. Jadi, menurut The Random House Dictionary of the English Language, bahwa sistem itu adalah suatu kesatuan yang utuh berdasarkan fakta, prinsip, doktrin, dan lain-lain. Semacamnya dalam bidang khusus mengenai pengetahuan ataupun pemikiran. Kumpulan itu tersusun rapi dan bersifat komprehensif. Dari pendapat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem itu adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dan saling berinteraksi dan berkomunikasi dan saling ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Berbagai elemen dalam sistem pendidikan itu perlu dikenali satu persatu secara mendalam sehingga dapat difungsikan dan dikembangkan sistemnya. Disinilah persoalan pentingnya penguasaan pendekatan sistem untuk mengkaji masalah-masalah, baik itu kelemahannya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, akan tampak peninjauan secara makro maupun mikro. Berdasarkan pendekatan sistem dapat menghasilkan keputusan yang berupaya untuk memperbaiki sistem yang dibuat. Sebagian ataupun seluruhnya harus diselesaikan secara bertahap ataupun sekaligus. Keputusan itu dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara optimal, produktif, efektif, dan efisien. Berikutnya, sekolah sebagai suatu sistem. Artinya, sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya yang saling keterkaitan untuk membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah itu terdiri atas masukan atau input, proses atau proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem itu adalah yang pertama terdiri dari banyak unsur. Yang kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Yang ketiga, tersusun dalam suatu tatanan tertentu. Yang keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Yang kelima, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Yang ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan. Yang kedelapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol, dan mempunyai batas waktu. Berikutnya, kita akan belajar apa sih input sekolah itu. Nah, input sekolah itu adalah masukan yang diberikan kepada sekolah. Masukan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan itu terdiri dari 3 hal, yaitu masukan baku. Masukan baku itu adalah siswa, termasuk karakteristik atau sifat dari siswa tersebut. Yang kedua, masukan instrumental, yaitu seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga, masukan lingkungan, yaitu segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Nah, untuk tercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input. Antara lain, pastinya yang paling penting itu adalah peserta didik. Nah, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat, dan iklim sekolah yang memadai. Nah, masukan dari lingkungan itu kan memerlukan peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim yang memadai. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang dibentuk oleh sistem untuk mencapai tujuan dari sekolah tersebut. Ya, kita akan belajar mengenai proses sekolah. Proses itu merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Proses pembelajaran atau PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk
untuk berpikir aktif, kreatif dengan menggunakan berbagai pendekatan, ramah dan rahim atau kasih sayang serta penuh cinta, suatu proses agar keberhasilan sesuai harapan, maka harus diawali dengan perencanaan atau planning. Berikutnya output sekolah. Output itu merupakan hasil dari proses. Nah, tadi kan ada proses perencanaan, kemudian output sekolah. Nah, output ini didapat dari proses yang menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan, memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh sekolah, masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi maupun mutu lulusan sekolah. Berikutnya, outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Nah, di sini ada skema tentang manajemen kurikulum, di mana efektif dan efisien yaitu konsisten terhadap visi dan misi. Dan inputnya adalah perencanaan dan evaluasi program sekolah. Pelayanan itu berupa pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, dan prestasi belajar dengan lulusan terbaik. Berikutnya, pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, prestasi belajar siswa dengan lulusan yang baik, dan pelayanan administrasi sekolah, dan itu semuanya dilakukan secara selektif. Jadi teman-teman, sistem itu adalah suatu keseluruhan terpadu yang terdiri dari elemen-elemen, dan elemen-elemen itu saling memiliki keterkaitan. Sekolah sebagai suatu sistem terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, fasilitas pendidikan, dan kurikulum, dan itu saling memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan dari sistem yang ditetapkan oleh sekolah. Demikianlah materi hari ini, semoga teman-teman bisa memahami dan menambah wawasan teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.